Halo kelas 12 IPA, hari ini kita akan belajar limit aljabar. Jadi Ibu akan ajak kalian mundur dulu ke kelas 11, sebelum akhirnya nanti kalian akan menerima materi limit trigonometri di kelas 12 ini gitu ya. Jadi apa sih yang perlu diingat dari limit aljabar atau dalam limit itu sendiri gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus tahu kalau misalnya limit hasilnya 0/0 itu nggak boleh gitu. 0/0 tuh kan tak terdefinisi gitu ya. Jadi nggak boleh 0/0. Lalu yang nggak boleh kedua adalah 0/0. Kalau misalnya kalian bisa lihat 0/0 itu kan sama aja dengan 0/1 dikurang 1. Yang artinya itu 0/0. Nah, 0/0 sendiri juga ya itu hasilnya sama kayak yang pertama, tidak terdefinisi gitu. Lalu yang kedua, tak hingga dikurang tak hingga dan tak hingga bagi tak hingga. Gitu. Ya kita tahu sendiri ya, tak hingga dibagi tak hingga ya berapa gitu ya. Terus tak hingga dikurang tak hingga berapa, tak terdefinisi. Jadi syaratnya itu hasilnya boleh apapun, boleh bilangan rasional, boleh pecahan gitu ya, tapi jangan 0/0, 0/0, tidak tak hingga kurang tak hingga bagi tak hingga, kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, lalu limit sendiri itu bisa dikerjakan dengan 3 cara. Yang pertama substitusi langsung, faktorisasi, dan dengan cara perkalian sekawan gitu ya. Perkalian sekawan itu biasanya digunakan saat kalian menemukan soal yang berbentuknya akar. Untuk lebih jelasnya Ibu akan langsung masuk ke contoh soal aja, karena ini lebih mudah dipahami kalau udah ada contoh soal gitu ya. Berharap nih kalian masih ingat gitu materi ini. Bentar ya. Ibu misalnya punya contoh soal. Ya, substitusi langsung. Jadi yang substitusi langsung tuh kayak gimana sih? Contohnya, di sini Ibu punya limit n mendekati 0, di mana fungsinya itu 2n tambah 3 per n tambah 1. Kalian bisa substitusi langsung dulu. Kalian substitusi nilai n menjadi 0. Jadi semua nilai n diganti 0. 2 dikali 0, lalu 0 ditambah 1. Jadi ganti semua n jadi 0, maka hasilnya adalah 3 dibanding 1, sama dengan 3. Nah, kalau ada hasilnya gitu ya, entah bilangan rasional, bilangan pecahan, bilangan real, seperti ini, 3, berarti kalian udah selesai nih. Penyelesaiannya adalah 3. Jadi kalian cukup menggunakan substitusi langsung. Lalu gimana kalau soalnya yang kayak gini? Nah, gimana kalau misalnya soalnya x kuadrat ditambah x per 4x, katanya limit x mendekati 0. Cara yang pertama kalian lakukan adalah harus substitusi langsung dulu. Kita cek dulu nih, hasilnya apa? 0/0 kah? Gitu ya. Ibu masukin nilainya, jadi 0 kuadrat ditambah 0 per 4 dikali 0, jadi 0/0. Nah, karena ini bentuknya 0/0, jadi kita harus bentuk lagi limit ini sedemikian rupa sampai hasilnya bukan 0/0. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah faktorisasi. Jadi kalian bisa faktorkan dulu nih fungsinya. Di sini kan x kuadrat ditambah x. Kalau misalnya Ibu faktorkan, x-nya dikeluarin gitu ya, maka sisanya kan tinggal x kuadrat tambah 1. Jadi, kalian bisa coret dulu nih. Sesudah kalian faktorkan dan mendapatkan hasil x tambah 1 per 4, baru kalian substitusi nilai x-nya. Kalian substitusi nilainya menjadi x-nya diganti jadi 0 ya, ditambah 1 sama dengan 1/4. Ada hasilnya gitu. Kalau misalnya sudah dapat hasilnya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah 1/4. Gitu. Sebenarnya kalau tadi di awal ada 4 yang harus diingat, 0/0, 0/0, tak hingga kurang tak hingga bagi tak hingga. Nah, mungkin yang paling sering kalian lihat atau kalian temukan di soal nanti adalah yang 0/0 gitu.
Nah, lalu yang berikutnya nih. Yang berikutnya, jadi semua limit yang pertama kalian harus lakukan adalah mensubstitusi langsung. Kalau nggak bisa substitusi langsung, baru kalian nanti menggunakan langkah berikutnya. Entah menggunakan faktorisasi, atau kalian nanti menggunakan perkalian akar sekawan. Contoh, di sini ada limit X mendekati 1, di mana fungsinya X kuadrat ditambah 2X min 3 per X min 1. Gitu ya. Kalau kita substitusi nilai X-nya dengan 1, maka hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka kita harus rubah nih. Kita harus rubah fungsinya sedemikian rupa sampai akhirnya nanti nilainya nggak 0 per 0 lagi. Lalu gimana caranya? Baru kita menggunakan faktorisasi. Kita faktorkan. Di sini X tambah 3, X min 1. Nah, dalam hal ini kita bisa coret nih. Nah, ya kan? Maka sisanya apa? Sisanya adalah X tambah 3. Kalau udah seperti ini, kalian boleh substitusi langsung. Kalian substitusi nilai X-nya dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kalau hasilnya udah seperti ini, maka 4 merupakan penyelesaiannya. Oke ya, lanjut. Ibu akan kasih contoh soal yang berikutnya. Nah, gimana kalau soalnya ini adalah akar-akaran? Gitu. Jadi yang pertama tetap ya, mau bentuknya apapun, yang pertama harus substitusi langsung. Kita substitusi dulu nilainya. Jadi jangan panik nih karena ada akar gitu ya. Aduh, gimana nih akar gitu. Yang pertama tetap disubstitusi langsung. Ternyata setelah disubstitusi nilainya adalah 0 per 0. Jadi kalian harus ubah lagi fungsinya sedemikian rupa sampai nanti hasilnya bukan 0 per 0. Nah, kalau untuk akar sekawan, untuk akar, kalian bisa menggunakan akar sekawan. Gimana cara mengalihkan akar sekawan? Kalian masih ingat ya? Nah, kalau misalnya akarnya nih, contoh di sini, akar X tambah 1. Kalau akar sekawan, maka akar X ditambah 1. Jadi, kalau di sininya min, di sini jadi plus. Contohnya, kalau misalnya nanti kalian menemukan gitu ya, 1 ditambah gitu, akar X tambah 3. Maka akar sekawannya adalah akar X min 3 per akar X min 3 gitu. Nah, jadi sudah kita kalikan. Dalam hal ini kalian tuh harus ingat rumus yang A tambah B, A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Di sini berarti adalah A-nya. Di sini berarti B-nya ya. Nih, A-nya. Ini B-nya. Maka A kuadrat berarti akar X kuadrat adalah X. Akar X kuadrat sama dengan X, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Makanya bentuknya seperti ini. Jadi kalian nggak boleh lupa nih. Gitu. Per bawahnya nih dikaliin, sisanya berarti X min 1 dikali akar X tambah 1. Kalau udah bentuknya seperti ini, kalian bisa coret. Ya. Maka sisanya apa? Berarti sisanya 1 per akar X tambah 1. Kalau udah seperti ini bentuknya, kalian substitusi nilai X menjadi dengan 1. Maka 1 dibagi akar 1 1 ya. Ditambah 1 sama dengan setengah. Kalau sudah ada hasilnya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah setengah. Itu. Mungkin itu penjelasan singkat dari Ibu, kiranya bisa mengingat kembali. Nanti Ibu akan berikan soal
Kiranya kalian bisa menjawab ya, untuk Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih.